sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. Let me bismillah today. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi mama dan papa yang saya hormati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini bismillah temui dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan bersama keluarga. Hari ini bismillah tidak menyampaikan materi pembelajaran, tapi hari ini kita akan menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Ya, sebagai generasi muda, kita harus tetap semangat. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak bisa menghilangkan semangat kita dalam menyambut Hari Kemerdekaan kita. Sebelum bismillah awali kegiatan hari ini, seperti biasa, mari kita bersatu dalam doa. Tundukkan kepala, satukan hati dalam doa, dan izinkan semua pimpin kalian dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang akan mengajar kami, serta orang tua kami. Amin. Oke, bagaimana anak-anak? Tetap semangat. Sebagai generasi penerus, kita harus tetap semangat mengisi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah berjuang hingga titik darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Penjajah tidak sekejap ya menjajah bangsa kita, cukup lama, mulai dari Belanda, Jepang, dan Sekutu. Sebelumnya ada juga bangsa Portugis yang menjajah dan memeras rakyat Indonesia. Kita bersyukur hidup di masa kemerdekaan. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat. Nah, untuk hari ini bismillah akan menyampaikan kegiatan kita dalam mengisi kemerdekaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI yang akan datang beberapa hari ke depan ya. Jadi pertama, kita akan mengadakan virtual class meeting kita melalui Zoom, yaitu esok hari. Untuk jadwal dan waktu pelaksanaan, Bu Guru akan informasikan secara tertulis. Kemudian pada saat pelaksanaan Zoom virtual kita, bismillah akan mengadakan sedikit tanya jawab ataupun kuis mengenai sejarah penyusunan naskah proklamasi. Kemudian kalian akan membacakan teks proklamasi secara bergiliran, secara lisan, ya. Kemudian nanti akan dipilih siapa yang akan membacakan berdasarkan hasil video kiriman kalian nanti, ya. Membacakan teks proklamasi sesuai dengan pelafalan dan intonasi aslinya seperti yang Bu Guru nanti tayangkan pada video sejarah penyusunan teks proklamasi, ya. Jadi untuk besok kita akan mengadakan virtual class meeting di mana kalian mengenakan pakaian olahraga. Kemudian jika ada, kalian kenakan band atau ikat kepala dan aksesoris bernuansa merah putih. Dan jangan lupa membawa bendera kecil ya, bendera plastik yang nanti kita akan kibarkan dari pakaian masing-masing ya. Kemudian kita akan menyanyikan Hari Kemerdekaan, lagu Hari Merdeka. Kemudian bismillah akan ceritakan kelas ulang lagi mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk kegiatan kedua yaitu kalian membuat suatu gambar ilustrasi dengan tema kemerdekaan. Jadi, gambar kalian tersebut kalian buat sekreatif mungkin dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemudian kalian hias, kalian warnai dengan semanis mungkin dengan kreasi kalian masing-masing. Kemudian kalian foto
selfie dengan diri kalian sendiri ataupun bersama keluarga ya, boleh bersama keluarga. Kemudian dengan foto menunjukkan hasil gambaran kalian di depan dada kalian ya, dengan ekspresi kalian yang semangat tentunya. Bisa kalian tunjukkan sendiri dengan menggunakan seragam olahraga juga dengan nuansa kemerdekaan. Kemudian atau jika mau bersama keluarga ya. Kemudian jika bersama keluarga, maka keluarga yang mendampingi menggunakan kostum atau seragam bernuansa kemerdekaan atau merah putih ya. Jadi bisa kalian tunjukkan sendiri atau bersama keluarga. Nah, foto tersebut kalian unggah atau postingkan di WA group hari ini paling lambat esok hari ya, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 4 sore sudah 5 menit lagi. Dan kalian juga mengunggah satu video saat kalian membacakan naskah teks proklamasi. Jadi kalian bacakan ya, bukan menghafal. Kalian bacakan teks proklamasi dengan menggunakan intonasi yang baik dan benar seperti yang kalian simak dan saksikan di video Bismillah nanti. Saat kalian membacakan teks proklamasi tersebut, sama kalian menggunakan seragam olahraga ya, dengan band ikat kepala merah putih jika ada, jika tidak juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian kalian kirimkan, untuk videonya kalian kirimkan hari ini paling lambat nanti sore sebagai persiapan kalian untuk esok hari ya, pada saat virtual Zoom kita kalian sudah mampu bismillah bisa evaluasi teknik pembacaan naskah proklamasi kalian. Oke, untuk informasi mengenai penyusunan sejarah penyusunan teks proklamasi dan bagaimana pembacaan teks proklamasi dan beberapa soal yang nanti akan bismillah gunakan sebagai tanya jawab pada saat kuis cepat tepat esok hari pada virtual class meeting kita. Guru juga akan mengadakan agenda kuis tanya jawab untuk kita semua terkait sejarah penyusunan teks proklamasi. Untuk lebih lanjut silahkan disimak video yang sudah guru tayangkan. Selamat menyimak anak-anak. Setelah para pemuda Indonesia mendengar kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan sejak Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, maka para pemuda di Indonesia bersama tokoh-tokoh penyusun kemerdekaan tidak tinggal diam. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Presiden Soekarno dan Hatta segera kembali ke Jakarta pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945, untuk membuat kesepakatan bersama kaum muda, yaitu mengumandangkan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Penyusunan teks naskah proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi, mulai pukul 2 sampai 4 dini hari tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta beserta Mr. Ahmad Subarjo. Penyusunan teks proklamasi juga disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, Sayuti Melik, Sudiro, dan seorang tokoh Jepang yang bernama Miyoshi. Naskah teks proklamasi ditulis langsung oleh Soekarno dengan naskah berikut. Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan kata-kata, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian Muhammad Hatta mengusulkan kata-kata, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno mengusulkan kata Jakarta 17.805, wakil-wakil bangsa Indonesia.
Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan pada wakil-wakil yang hadir untuk menandatangani naskah proklamasi. Namun Soekarno mengusulkan bahwa teks proklamasi hanya ditandatangani oleh dua tokoh, yaitu Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarno diterima, dan setelah mengalami beberapa perubahan, maka teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, disaksikan oleh BM Dia. Perubahan teks proklamasi terdiri dari kata tempo diganti atau diubah menjadi tempo, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, di mana tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang atau Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun Masehi 1945. Pertemuan dini hari tersebut menghasilkan suatu teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dan teks proklamasi ini akan dibacakan dan dikumandangkan agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah teks proklamasi dibacakan di lapangan Ikada yang sudah dipersiapkan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan dikumandangkannya proklamasi sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia. Namun hal itu ditolak oleh Soekarno-Hatta karena dapat memicu perang antara masyarakat Indonesia dengan tentara Jepang. Teks proklamasi akhirnya dibaca di rumah kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 WIB pagi hari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, sekian sejarah tentang penyusunan naskah proklamasi. Bismillah, lanjutkan pada sesi tanya jawab. Pertama, di manakah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Penyusunan proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Kedua, kapankah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 dini hari pukul 2 sampai 4 WIB dini hari. Siapakah penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang menyusun naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Siapakah yang mengusulkan diadakannya beberapa perubahan pada teks proklamasi? Jawabannya adalah Soekarno. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi hasil perubahan? Ya, yang mengetik naskah proklamasi setelah perubahan adalah Sayuti Melik. Siapa sajakah yang hadir di Rumah Laksamana Maeda saat naskah proklamasi disusun? Yang menyaksikan adalah Soekarno-Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, BM Dia, Soekarno, Sudiro, dan seorang Jepang bernama Miyoshi.
menjelaskan perbedaan antara naskah asli dengan naskah setelah adanya perubahan. Ya, perubahannya yaitu kata tempo diubah menjadi tempo. Kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17/8/05 diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kalian simak tentunya dan kalian saksikan sendiri sejarah penyusunan naskah proklamasi dan cara pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Oke, jadi bismillah, tunggu hasil kegiatan kalian hari ini, yaitu pertama berupa video pembacaan teks proklamasi dengan mengenakan pakaian seragam olahraga, kemudian dengan aksesoris atau band hitam dan putih di kepala atau di tangan. Kedua yaitu berupa gambar ilustrasi dengan tema kemerdekaan. Sekian yang Bismillah sampaikan hari ini. Terima kasih Mama dan Papa yang selalu mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan daring kita hingga saat ini, selalu mendampingi dengan setia buah hati kita dalam pembelajaran daring. Terima kasih anak-anak hebat, kebanggaan Bismillah tentunya, yang sudah selalu dengan semangat, sukacita, dan disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran daring hingga saat ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, selalu Bu Guru ingatkan, tetap laksanakan dan terapkan perilaku hidup sehat, ikuti protokol kesehatan, dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Mari kita berdoa, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Mari satukan hati, lipat tangan, tundukkan kepala. Izinkan Bismillah pimpin kalian dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke, thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.